Semua yang disampaikan Prabowo bagus ya, baik ya. Tapi itu akan diuji nanti dari komposisi kabinetnya. Hari ini dia pidato tentang kemiskinan, tentang ketenagakerjaan, tentang kemandirian pangan dan sebagainya, oke? Apa yang dia sampaikan akan diuji dari komposisi kabinetnya. Komposisi kabinet itu akan menjadi jawaban apakah yang dia sampaikan menjadi kenyataan atau akan menjadi ilusi saja. Ini dia cuplikan 5 poin penting dari pidato Perdana Presiden Prabowo. Nomor 3 dan 5 paling kena. Tapi disclaimer dulu, ini menurut opini pribadi saya. Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, it's okay. Nomor 1, setelah diangkat sumpah. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Nomor 2, catat ya. Setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Part ini disampaikan dengan benar-benar menggelegar dan tegas karena nomor 3. Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Ya, itulah yang terjadi, kekayaan Indonesia masuk ke kantong orang-orang tertentu. Tapi yang digembor-gemborkan ekonomi tumbuh, padahal PHK di mana-mana dan masyarakat makan dari tabungan. Makanya beliau katakan ini di nomor 4. Jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Dan nomor 5, menurut saya poin kelima ini dahsyat sekali untuk paham apa itu kemerdekaan dan kesejahteraan yang sejati. Masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Menurut teman-teman nomor berapa atau part berapa yang paling kena atau paling dahsyat? Coba tuliskan di kolom komentar. Thank you. Ya, saya melihat Pak Prabowo memberikan arahan fundamental. Yang pertama, bangsa Indonesia harus bersatu untuk ya membangun negeri yang sesungguhnya kaya raya ini. Jadi negeri yang ya lebih menjamin kemakmuran rakyatnya. Jadi selama ini kan negara kaya tapi penduduknya kan miskin. Kedua, beliau menggarisbawahi pentingnya pemberantasan korupsi. Dia mengharap semua menterinya nanti tidak boleh. Kemudian yang ketiga, membawa ke pentas dunia. Ya. Nah, sampai kita menjadi bangsa yang ya nomor 4 terbesar di muka bumi. Perannya kecil, akan diakhiri oleh Pak Prabowo. Ya. Nah, kalau yang jelas, beliau akan melanjutkan dalam berarti fotokopi, ya, tapi yang baik dilanjutkan, yang belum berhasil ditinggal gitu ya. Meretas jalan baru lah ya. Saya kira bagus sekali. Dan juga panjang sekali datang tadi ya. Jadi dan tadi membawa teks tapi nggak akan dibaca. Ya. Hanya poinnya kemudian dia mau ini lebih orisinil. Merinding sih dengar pidato pertama Pak Prabowo sebagai presiden. Dari kalah berkali-kali sempat terbuang dari negeri yang ia cintai dan lebih memilih jalan pengabdian sebagai menhan. Penantian, keteguhan, dan kesabaran. Selamat bekerja Pak Presiden. Di momen Bapak dilantik ini saya melihat bukan tempat berbangga, tapi sebagai ultimatum Pak Prabowo kepada setiap pejabat dan setiap yang menonton. Kata Bapak, jangan pernah senang jika masih ada rakyat di bawah kemiskinan. Jangan berbangga jika korupsi masih banyak berkelindan. Pernyataan yang masih konsisten dan akan saya tagih hari-hari ke depan. Saya sudah cukup melihat Bapak dari dekat, mendapatkan pesan dari Bapak untuk selalu tetap bersuara, dan mata saya
akan tertuju ke Bapak, mengawasi Bapak, dan saya tidak ragu akan mengapresiasi. Tapi saat ada yang harus dikritisi, saya akan bertubi-tubi. Saya akan menagih semua janji Bapak. Semoga setiap langkah selalu kepentingan rakyat yang jadi tujuan. Saya salut bagaimana Bapak tetap menunjukkan adab yang baik di depan Pak Jokowi yang tidak ingin mendahului. Gimana menurut kalian? Apakah Pak Ganjar tidak mendapat undangan pelantikan? Maksudnya, apakah Pak Prabowo akan konsisten dengan pernyataannya? Debat tetap pakai adat. Sumpah gue merinding banget mendengar pidato pertamanya Presiden ke-8 kita, Pak Prabowo Subianto. Tapi jujur perasaan gue hari ini tuh campur aduk banget. Karena di satu sisi Pak D tuh udah gak jadi presiden lagi. Tapi di sisi lain presiden yang selama ini gue harapkan menjadi presiden hari ini tuh resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi ya dari segala macam tuduhan yang dilemparkan kepada Pak D selama ini, menurut gue dia tuh pantas banget kalau dikatakan sebagai salah satu presiden terbaik di Indonesia. Harapan gue ya semoga aja Pak Prabowo ini bisa menjadi presiden yang gak kalah terbaiknya dari beliau. Amin. Poinnya selalu 2, pangan dan energi. Swasembada pangan, swasembada energi. Betul, dan bicara mengenai kemiskinan. Jadi Pak Prabowo paling tidak hari ini menjadi dirinya sendiri, baik dalam konteks substansi ataupun dalam konteks gaya komunikasi. Terus terang kalau bicara Pak Jokowi, cenderung acara kenegaraan seperti ini akan datar karena beliau akan berhati-hati dengan cara membaca. Pak SBY lebih proper lagi biasanya ya. Kabar baiknya tadi menghidupkan suasana tuh, akhirnya jadi termasuk anggota yang DPR teriak-teriak gitu kan. Termasuk yang terakhir ya ketika Pak Prabowo teriak merdeka, merdeka, merdeka. Betul. Yang tidak teriak merdeka tidak patriotik. Makanya kita ngomong merdeka, merdeka, merdeka. Tapi tadi akhirnya jadi santai ya. Gak tahu saya teman-teman DPR ini kayaknya enjoy banget. Ada disebutin tamu dari Rusia, ura gitu misalnya ya. Diikuti oleh gaya Pak Prabowo yang apa adanya. Suasana kenegaraan formalnya dapat tapi hangatnya juga dapat. Betul.